Maka tujuan perkawinan yang utama adalah memperoleh kebahagiaan akhirat, bukan kebahagiaan dunia. Maka kuncinya gampang, jalani, penuhi kewajiban masing-masing. Anda Mas Wakid Wahyu Purnama punya kewajiban, Mbak Isnaini juga punya kewajiban. Apa kewajiban suami? Yang pertama insya Allah sudah Anda lakukan, yaitu memberi mahar. Apa itu mahar? Mahar menurut para ulama adalah suatu harta benda yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri karena berdua akan melangsungkan pernikahan. Itu namanya mahar. Apakah wajib bagi suami? Wajib. Ada di mana perintah wajib itu? Ada di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat yang keempat, yang berbunyi wa'atun nisa'a sodukotihinna nikhlah. Allah berfirman, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang hendak akan dinikahi dengan suka rela. Maka kata kuncinya dua disebut mahar. Yang pertama adalah suatu pemberian, dan yang kedua adalah suka rela. Maka menjadi kata kunci penting, Bapak Ibu sekalian. Mungkin dulu kita juga sudah pernah memberi mahar. Bukan urusan besarnya, tetapi urusan kerelaannya. Maka seorang suami yang baik pasti akan memberikan mahar yang pantas untuk istrinya. Dan sebaik-baik istri tidak akan memberatkan suami dalam memberikan maharnya. Apa mahar paling murah? Sahabat pernah memberikan mahar kepada calon istrinya berupa bacaan surah Al-Fatihah. Itulah mahar yang paling berat timbangannya, tetapi paling mudah untuk diucapkannya. Saya tidak tanya kemarin maharnya apa, tapi yang penting Mbak Nani menerimanya dengan ridho, dengan suka rela, dan Mas Wakid juga memberikannya dengan suka rela. Maka atas keridhaan berdua, rumah tangga Anda akan memperoleh kebahagiaan. Kewajiban kedua sebagai seorang suami, Mas Wakid, adalah memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Bapak Ibu sekalian, kata nafkah itu dari kata anfaqa yunfiku nafakon an-nafaqah. Artinya adalah pengeluaran atau pembiayaan. Apa yang dimaksud? Maka suami memiliki kewajiban untuk membiayai seluruh pengeluaran rumah tangga itu. Tentunya semaksimal mungkin yang suami mampu. Itu definisi nafkah, Bapak dan Ibu sekalian. Maka bentuk nafkah itu mesti bisa dilihat. Karena suami sudah memberi nafkah, apakah kemudian sebagiannya itu boleh dipakai oleh istri tanpa izin suami? Seorang ulama memberi nasihat yang sangat bagus pada kita, Bapak Ibu sekalian, agar tidak terjadi penyelewengan penggunaan anggaran rumah tangga. Seorang ulama itu sampai menjelaskan bahwa harus dibedakan antara nafkah dengan upah atau gaji. Kalau sebelumnya seorang istri bekerja atau sebelumnya tidak bekerja, kemudian dia mengabdikan diri kepada suami, mengurus rumah tangga, kewajiban suami memenuhi semua kebutuhan anggaran rumah tangganya. Karena istri ini sudah bekerja baik mengelola uang suaminya, sebagian ulama sampai detail menjelaskan bahwa harus ada uang yang diperuntukkan untuk istri, khusus untuk seorang istri. Kenapa?
Karena istri kadang-kala punya keperluan sendiri. Dia ingin cantik, maka dia perlu ke salon. Dia ingin mandi dengan harum, maka dia perlu peralatan untuk mandi dengan harum. Dia ingin membeli sesuatu, perhiasan, gelang, kalau dia punya uang sendiri yang diberikan oleh suami, memang haknya istri saja, maka dia akan leluasa menggunakannya dan tidak mengambil anggaran dalam rumah tangganya. Sebuah rumah tangga itu bisa bermasalah diawali karena ketidakjelasan penggunaan uang di dalam rumah tangga. Apalagi tidak ada transparansi, tidak ada keterbukaan berapa gaji suami, berapa yang diberikan oleh istrinya untuk nafkah, berapa yang diberikan untuk istrinya hanya untuk istrinya saja. Nah, maka Mas Wakid, nanti kalau Anda punya gaji, memang Anda nggak punya kewajiban untuk memberitahu semua gajimu berapa. Tapi bahwa keperluan rumah tangga itu menjadi kewajibanmu, dan Anda punya kewajiban juga untuk memberi yang khusus untuk istrimu. Jadi kalau saya memiliki gaji misalnya 5 juta, untuk kehidupan sehari-hari habis berapa? 4 juta atau 3,5, maka yang 1,5 atau yang 1 untuk istrinya. Bisa jadi yang lainnya suami masih pegang uang, boleh. Untuk siapa? Untuk orang tuanya, kalau masih hidup. Karena laki-laki punya kewajiban untuk menafkahi orang tuanya, berbeda dengan seorang perempuan. Itu mengenai nafkah. Demikian juga pakaian. Istri ingin beli pakaian, itu kewajiban suami. Tentunya istri yang baik tahu kondisi suaminya, yang tidak akan menuntut lebih dari kemampuan suaminya. Yang ketiga adalah tempat tinggal. Tempat tinggal itu wajib diberikan oleh suami. Ini ada perintahnya di dalam Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, Quran surat At-Talaq ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Artinya adalah tempatkanlah mereka para istri, maksudnya di mana kamu suami bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Ini nas yang ada di dalam Al-Quran. Tentunya dalam realita nanti bisa dibicarakan berdua, di mana tempat tinggal yang paling nyaman untuk berdua. Kalau memang istri tidak menuntut, Mas, ibu ini sendiri. Kalau saya harus ikut Mas ke Juwiring, bisa jadi ibu kesepian. Gimana kalau tinggal kita di Bayat saja? Kalau suaminya ridho, tidak ada masalah. Yang penting di antara keduanya saling ridho. Tapi bahwa suami sudah memberitahu pada istrinya bahwa tempat tinggal adalah kewajiban kau sayang. 2. Yang ketiga, Mas Wakid, menggauli istri dengan baik. Ini juga perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat ke-19 yang berbunyi wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan tentunya Anda sudah paham bagaimana menggauli istri dengan baik itu. Yang keempat, apa kewajiban suami yang keempat, Mas Wahid? Adalah menjaga istri dari dosa. Ingatlah ayat Allah Subhanahu wa taala, Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6 yang mungkin Anda juga sudah hafal, yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ayat ini adalah ayat untuk para suami. Wahai para suami, Allah berkata, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari neraka. Maka ketika Mbak Nani ini akan melakukan sesuatu yang salah, maka sudah menjadi kewajiban seorang suami, karena pada hakikatnya perempuan itu secara filosofis terbuat dari tulang rusuk yang paling bengkok, yaitu tulang rusuk yang paling atas tetapi paling kokoh, sehingga ketika orang jatuh maka tulang itu melindungi jantungnya dan isinya dari bahaya. Tetapi kondisinya adalah bengkok, maka ketika dibiarkan saja akan tetap bengkok,
Kalau diluruskan dengan paksa akan patah. Maka pintar-pintarlah mengelola hati seorang wanita yang ibaratkan cermin, sekali pecah maka akan lama sekali kembalinya, dan ketika disambung cermin itu yang sudah pernah pecah tidak akan pernah kembali seperti semula. Yang kelima, Mas Wahid, tanggung jawab Anda adalah memberi cinta kasih dan sayang kepada istri. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Quran surat Ar-Rum ayat yang ke-21 yang sering ditulis di kartu surat undangan tapi jarang dibaca. Karena kalau kartu surat undangan yang sering dibaca adalah harinya apa, tanggalnya berapa, jam berapa, di mana. Ayatnya jarang dibaca. Padahal ini nasihat yang luar biasa. Bagaimana seorang suami punya kewajiban memberikan kasih dan sayang kepada istrinya dalam bentuk perlakuan, dalam bentuk perkataan. Kenapa? Karena kata-kata yang baik itu diperlukan oleh seorang istri, apalagi perlakuan dalam bentuk kemesraan, keharmonisan. Jangan sampai mesranya hanya hitungan 1 atau 2 tahun. Mesralah sampai akhir hayat. Panggillah saya dari awal sampai nanti umur pernikahanmu 20 tahun, 30 tahun, tidak apa-apa. Jangan seperti orang lain, mungkin termasuk saya dulu ketika awal pengantin baru, panggilan pada pasangannya saya, setelah 20 tahun berubah menjadi mbokmu. Itulah 5 kewajiban, Mas Wahid. Maka kalau ingin istrimu baik, ajari dia. Kalau ingin istrimu cantik, modalin dia untuk bisa cantik. Karena cantik itu butuh modal. Kalau ingin istrimu patuh kepadamu, maka cukupi keperluannya. Kalau istrimu ingin tenang, maka nafkahin dia dengan baik. Kalau istrimu ingin taat kepadamu, maka contohin dia bagaimana engkau taat kepada orang tua yang dulu sudah menggendong kamu, membesarkan kamu, yang sekarang sudah tiada, dan engkau berbaktinya dengan doakannya setiap habis sholat. Karena baik buruknya istri itu tergantung baik buruknya perlakuan suaminya. Bagian kedua, Mbak Nani. Kalau tadi kewajiban Mas Wahid ada 5, ini kewajiban Mbak Nani. Apa kewajiban istri yang pertama? Yang pertama adalah taat kepada suaminya. Kalau sebelumnya ketaatan Mbak Nani yang pertama itu kepada orang tuanya, sedetik setelah menikah maka kewajiban berpindah dari kepada orang tua menjadi kepada suami. Maka ikatan perubahan itu disebut dengan perjanjian yang besar, namanya mitsaqon ghalidh. Karena ada 5 kewajiban yang tadi saya sebut itu berpindah dari orang tua mempelai perempuan ke mempelai laki-laki. Apa yang pertama? Taat. Di mana ayatnya? Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-34 yang berbunyi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu pemimpin untuk seorang perempuan. Maka perempuan itu mudah sekali masuk surga. Kata Nabi, apabila seorang wanita mengerjakan salat 5 waktu, dia menunaikan puasa Ramadan, menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya, maka dipersilahkan untuk memasuki surga dari manapun pintunya. Luar biasa. Jadi sebenarnya sangat mudah sekali seorang wanita masuk surga. Tapi banyak yang gagal pula masuk surga. Karena diceritakan Nabi, sedikit wanita yang masuk surga karena tidak mampu menjalani hal yang mudah ini. Yang kedua, Mbak Nani, apa kewajibannya? Kewajiban Mbak Nani adalah bermuka manis dan menyenangkan ketika dipandang suaminya. Kata Nabi melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang wanita sebaik-baiknya perempuan atau wanita ialah perempuan yang apabila dipandang oleh suaminya itu sangat menyenangkan.
Ketika suami melihatnya dia gembira. Ketika suami perintah, maka istri itu taatnya luar biasa. Dan ketika suaminya pergi, maka wanita ini mampu menjaga kehormatannya dan menjaga harta suaminya. Luar biasa. Maka Mbak Dani, ini teorinya, nanti sama-sama praktekkan ya. Pasti nanti akan ada asam dan manisnya. Karena dalam perjalanannya tidak selalu mulus. Seperti kita berjalan, kadang-kala ketemu lubang, baik lubangnya dalam atau lubangnya tidak dalam. Sama, saya pun mengalami hal yang sama. Pulang dari kantor, apakah istri selalu siap? Belum tentu. Kadang-kala pekerjaan istri itu sangat banyak di rumah. Dan kita kadang-kala pulang tidak memberitahu. Coba suami yang baik, pulang akan memberitahu. Maka kemudian istrinya akan bersiap-siap dulu menyambut suaminya di depan pintu dengan muka yang manis dan menyenangkan. Tapi kalau suami datang ke rumah tidak memberitahu, maka jangan salahkan istri ketika suaminya datang tidak dalam keadaan siap. Suami ini teko ngomah, istri masih pakai daster, masih mambu mergo sekon dapur. Kenapa? Karena istri tidak diberitahu oleh suaminya. Maka berkomunikasilah yang baik untuk menghasilkan hubungan yang harmonis ini. Yang ketiga, apa kewajiban Mbak Nani? Menjaga harta, rumah, dan kehormatan suami. Itu yang ketiga. Apa yang keempat? Mencari kerelaan dan menghindari kemarahan suami. Ini diomongkan gampang, tetapi praktiknya sama-sama mari kita belajar ya. Tindakan-tindakan lain yang tidak disenangi oleh suami, usahakan untuk dihindari. Usahakan untuk mampu membantu suami. Bantu suami untuk menyelesaikan masalah kalau memang mampu dan terampil mengurus rumah tangga. Menawi tiyang Jawi bila ngendika, seorang istri itu harus pandai di sumur, pandai di dapur, dan pandai di kasur. Kudu pinter non dapur, kudu pinter no sumur, lan kudu pinter no kasur. Terakhir Mbak Nani, karena sudah diingatkan oleh panitia ya. Yang kelima, apa kewajiban seorang istri itu? Yang kelima adalah istri harus paham untuk urusan ranjang. Ini ndak saru Bapak Ibu sekalian. Kalau enggak saya ceramahkan, bisa jadi ada masalah. Ingatlah bahwa fisik laki-laki dan perempuan berbeda. Nanti Mbak Nani dan Mas Wakid buka YouTube, lihat, dengarkan ceramah Dr. Aisyah Dahlan. Dia seorang dokter yang khusus mempelajari hubungan suami istri ditinjau dari ilmu kedokteran. Seorang suami dengan istri itu sangat berbeda dalam keinginannya untuk berhubungan suami istri atau diranjang. Seorang istri betah tidak disentuh oleh suaminya bisa 6 bulan, dan ini riwayat adalah sahih. Putri dari Umar bin Khattab namanya Hafsah. Hafsah pernah ditanya oleh bapaknya, Hafsah, kamu tidak disentuh oleh suamimu, berapa lama kau tahan? Dia jawab 6 bulan. Nah, mila wong wadon niku mboten disentuh sing kakung 6 sasi mboten napa-napa, sing penting belanjane tetap dikirim. Tapi seorang suami tidak bisa. Seorang suami itu mengikuti hukum rumus nomor 9. Kalau umurnya 20 tahun sampai 30 tahun, angka depannya 2. 2 kalikan 9 ketemunya 18, dibaca dalam 10 hari minimum 8 kali. Kalau umurnya 30 sampai 40, berarti angka depannya 3. Maka 3 kalikan 9 ketemunya 27, dibaca 20 hari 7 kali. Artinya 3 hari sekali. Nek ora mumet pusing, uring-uringan terus. Kalau usianya 40 sampai 50, angka depannya 4. 4 kalikan 9, ketemunya 36, dibaca 30 hari minimum 6 kali. Berarti seminggu pisan. Nek mboten buntet. Yang usianya di atas 50 sampai 60 masih Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu yang usianya masih di antara 50 sampai 60, ingat Bapak masih butuh untuk dilayani dengan mesra. Berapa ukurannya? 5 kalikan 9 ketemunya 45, dibaca 40 hari minimum 5 kali, berarti 10 hari sekali.
Kalau usianya 60, apa yang masih bisa? Loh, kalau fisiknya masih kuat, rumus adalah 6 kalikan 9, ketemunya adalah 54, artinya 50 hari 4 kali, berarti 2 minggu pisan. Niku nggih, Mas Wakid, mau rumusnya ingat gak tadi itu? Kalau Mas Wakid ini usianya masih muda ya, pengantin baru, ya ikuti rumus yang pertama tadi ya. Kalau usianya 20 sampai 30 berarti ya monggolah ya. Yang penting bisa diatur dengan baik dan penuh dengan perlakuan yang baik. Demikian Bapak Ibu, demikian Mbak Nani dan Mas Wakid, nasihat singkat dari saya. Ini posisinya apa ya? Paman atau apa ya? Mas ya? Iya Mas ya, Mas ya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan kalau ada kurangnya maaf. Mekaten para lenggah sedaya, atur kula dumateng pengantin kekalih sumurambah dumateng diri kula lan panjenengan sedaya, mugi-mugi wonten manfaatipun lan mbok nawi wonten lepatipun, kula nyuwun pangapunten. Bila hidayah wa taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.